Kita lanjutkan bahasan kita tentang sunnah-sunnah solat demi memperbaiki pelaksanaan solat kita dan supaya kita tidak ada keraguan di dalam melaksanakan setiap sunnah di dalam pelaksanaan solat kita. Kita lanjutkan bahasannya, yaitu yang terakhir tentang sunnah di dalam pelaksanaan solat yang hayat. Kan sunnah ada yang di luar sebelum pelaksanaan solat, ada yang sedang pelaksanaan solat. Sedang pelaksanaan solat itu di tengah-tengah pelaksanaan solat kemarin sunnah abadnya kita sudah bahas. Sekarang tinggal sunnah yang berkaitan pelaksanaan solat, itu adalah yang hayat. Wal qismus tsani sunanul hayat. Bagian kedua dari sunnah-sunnah yang di dalam sedang pelaksanaan solat, itu ada bagian kedua yang disebut dengan sunnah hayat. Sunnah hayat itu seperti penjelasan saya 2 minggu yang lalu, kalau tidak salah, bahwa sunnah yang kalau ditinggalkan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Jadi keabsahan sholat kalau ditinggalkan tidak tergantung kepada diganti dengan sujud sahwi. Wa hiya sunanul lati yusabu fa'iluha wa in tarakaha fala tu'assiru ala amali ala sholati wa la tahtaju ila sujudis sahwi. Yaitu sunnah yang kalau dikerjakan akan menambah pahala dan kemuliaan pelaksanaan sholat. Wa in tarakaha, kalau ditinggalkan sunnah-sunnah hayat ini, fala tu'assiru ala sholat, tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Wala tahtaju ila sujudis sahwi, dan tidak butuh untuk diganti dengan sujud sahwi. Wahia, dan adapun ini banyak sekali. Yang pertama adalah raf'ul yadaini fi takbiratil ihram wa indal ruku wa indal i'tidal wa indal qiyami min at-tashahhudil awwal li raka'atis salisah. Yang disunahkan pertama adalah mengangkat tangan. Mengangkat tangan dalam ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih itu ada 2. Ada 2 ukuran yang dipakai mengangkat tangan. Yang pertama sejajar dengan telinga. Karena ini adalah ajaran Rasulullah yang dikuatkan oleh Imam Syafi'i, gitu. Sejajar sama telinga, ila furu'i uzunai. Dalam hadis sahih itu dikatakan rafa'a yadai ila furu'i uzunai, mengangkat tangan sejajar sama kuping. Kemudian yang kedua, yang juga dalam hadis sahih yang dipraktekkan oleh Nabi, sejajar dengan pundak, ila mankibai, itu ya, ila mankibai. Kemudian takbir yang dicontohkan oleh Nabi, tangan itu enggak begini, tapi begini, ya, menghadap ke arah kiblat, telapaknya. Allahu Akbar. Ya, jangan sudah ada penjelasan Rasul tentang teknik-teknik takbir. Makanya nggak boleh kita membuat gerakan tersendiri gitu. Nggak ada. Itu cuman
penafsiran dari para sebagian ulama. Tapi Nabi sebenarnya tidak mencontohkan. Itu adalah penafsiran hadis Nabi yang harusnya mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Itu doang. Nah, baru. Itu ya. Kemudian kapan saja waktunya disunahkan kita mengangkat tangan. Ada 4 keadaan disunahkan mengangkat tangan. Kalau tidak ada yang 4 ini tidak disunahkan. Yang pertama adalah inda takbiratul ihram. Ketika sedang takbiratul ihram. Takbir setelah niat yang berkaitan dengan Allahu Akbar memulai salat. Itu harus ngangkat sejajar sama telinga atau sejajar sama pundak. Tapi yang dipilih oleh Imam Syafi'i itu sejajar sama telinga. Kapan lagi? Wa indar ruku, ketika mau ruku. Allahu Akbar, angkat tangan. Ya. Wa indal i'tidali minhu. Yang ketiga, ketika kita i'tidal. Ketika kita i'tidal, ngangkat tangan. Kemudian wa indal qiyami minat tasyahudil awal li rakaat tsalisah. Ketika kita selesai tasyahud awal mau berdiri untuk rakaat ketiga disunahkan ngangkat tangan. Cuman 4 situasi itu doang Nabi SAW mencontohkan mengangkat tangan. Jadi enggak ada ngangkat tangan untuk rakaat kedua. Kadang-kadang masih ada kita Allahu Akbar. Untuk rakaat kedua enggak ada. Ngangkat tangannya disunahkannya pada saat untuk rakaat ketiga setelah tasyahud awal. Itu ya. Itu yang dijelaskan oleh Nabi dalam hadisnya Abdullah bin Umar. Kemudian yang kedua, wad'ul yadil yumna ala dhahri yadil yusra indal qiyami tahta sadri. Apa? Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, ya, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Di mana posisi meletakkannya? Ada 2 contoh dari Rasulullah, tapi contoh yang masyhur itu tangan kanan menggenggam pergelangan. Begini. Ya, menggenggam. Ininya menggenggam ke sini baru begini. Atau contoh yang kedua tapi ini tidak masyhur. Begini. Ya, contohnya seperti ini. Tapi ini tidak masyhur. Artinya tidak masyhur dipraktekkan oleh sahabat. Rasul pernah mencontohkan seperti itu tapi tidak masyhur diikuti oleh para sahabat. Sehingga hadis yang masyhur itu yang indar rusgi, menggenggamnya ini namanya rusgun. Ini pergelangan tangan. Yakbidu indar rusgi, dia menggenggam ketika dia sholat, meletakkan 2 tangan. Diletakkannya di mana? Tahta sadri, di bawah dada. Walaupun bahasa hadisnya ala sadri, di atas dada, tetapi maknanya ala di situ di bawah. Jadi begini. Kenapa? Karena itu tadi cara Nabi menggenggam tangan, nggak mungkin ngeletakinnya di mana? Di dada. Nggak mungkin. Nggak mungkin begini. Karena harus begini. Maka kalau begitu berarti dia harus di bawah.
Apalagi yang contoh Nabi yang kayak begini, nggak mungkin di atas dada Pak, nggak mungkin. Sehingga apa? Ala sodri di situ maknanya adalah tahta sodri, di atas di situ maknanya berarti posisinya di bawah dada. Itu pengertian pertama. Hadis Nabi yang kemudian banyak diterjemahkan oleh ulama-ulama zaman sekarang, bahwa itu harus di atas dada, sehingga dipaksain bentuknya ini apa? Menyalahi apa? Kode etik peletakan tangan dari sunnah Rasulullah, karena hanya dipaksakan maknanya di atas. Akhirnya kadang-kadang dia takbirnya begini doang. Ada orang sholat begini itu nggak ada sunnahnya, harus meletakkan menggenggam kok. Kenapa kok dia nggak bisa menggenggam? Karena itu tadi dia susah mau menafsirkan sabda Nabi menggenggam ini, tapi meletakkannya di atas dada jadi begini. Ya makanya harus kita tafsirkan melalui pengertian bahasa Arab. Kata sodrun dalam Islam, dalam terminologi Arab itu kata dada. Sodrun dalam terminologi Arab itu beda dengan terminologi bahasa Indonesia. Terminologi Indonesia yang dada itu yang ada paru-paru. Sementara dada dalam perspektif pengertian bahasa Arab itu, sodrun itu dari mulai pusar ke atas Pak, semua itu adalah dada. Maka kalau Nabi mengatakan al-sodri, maksudnya apa? Bukan di sini, tapi di pengertian yang lebih luas, yaitu di atas pusar. Itu. Nah, supaya apa? Supaya semua makna hadis itu bisa terkondisikan dengan baik, tidak saling menyalahi definisinya. Gitu ya. Jadi itu wad'ul yadil yumna ala zahril yadil yusra indal qiyami tahta sadri. Ya. Kemudian yang ke-5 ya. An-nazaru ila maudhi'is sujudi fi jami'is shalah. Disunahkan kalau sholat melihat tempat sujud. Udah takbir Allahu Akbar, lihat tempat sujud. Ya. An-nazaru ila maudhi'is sujud fi jami'is shalah. Lihat tempat sujudnya. Bahkan tidak boleh larak-lirik atas bawah. Nah, orang lihat nggak boleh. Bahkan diancam oleh Allah melalui Rasulnya. La yantahiyanna ahadukum, ayo berhenti kalian. Ya. Untuk tidak melihat kiri dan kanan atas bawah kalau lagi sholat. Kenapa? La yakhtifannallahu basarakum, atau Allah akan nanti menghukum pandangan mata Anda nanti di akhirat. Boleh aja di dunia Allah tetap kita melihat dengan nyaman, tapi ingatlah janji Allah itu pasti. Atau nanti mata Anda akan disiksa oleh Allah nanti di akhirat. Kenapa? Sholat Anda melihat ke langit-langit. Jadi kalau kita sholat jangan ada yang berarti nyariin cecek kawin kali. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Jadi tetap pandangannya tetap di mana? Di tempat sujud. Kemudian yang ke-6 kan 4 sunnah mengangkat tangan, 5 meletakkan, mau ke 6 an-nazar. Yang ke-7-nya adalah istiftahus shalah
bidu'ail istiftah. Disunahkan membaca doa iftitah. Ya. Doa iftitahnya ada 3 macam yang diajarkan oleh Nabi. Ya. Ada yang paling istimewa, yang paling panjang. Allahu Akbar kabira, itu menggabungkan 2 hadis. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhan. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi musliman wa ma'ana. Inna salati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana muslimin. Itu doa iftitah kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar, afdoluha, yang paling afdol. Ya, yang paling afdol. Maka apa? Kita harus menghafalkan yang paling panjang ini. Gitu. Tapi bukan berarti kalau sudah hafal yang panjang, yang pendek nggak usah dihafalin. Kita banyakkan betul orang-orang tua kita dulu mengajarnya yang panjang. Logika ulama kita dulu, kalau yang panjang aja dia hafal, apalagi yang pendek. Kalau surat Tabarok aja hafal, masa kulu kagak? Kan begitu logikanya, Pak. Kan begitu harusnya. Kita mah kagak, kalau udah panjang udah ini aja. Akhirnya apa? Ketika mendengar orang, kok udah diceritain cepet ya? Karena Nabi mengajarkan ada 3, ya kan? Yang kedua yang paling panjang setelah tadi Allahu Akbar kabira, Allahumma ba'id baini kama ba'adta bainal masyriqi wa naqqini min khataaya kama yanqa as-sabul bil Allahumma ighsilni bima wasalli wal barat. Itu doa iftitah yang tengah-tengah. Artinya apa? Kenapa kok Nabi ngajarinnya kok 3? Ada yang pendek, ada yang sedang, ada yang panjang. Kadang-kadang situasinya kita sholat membutuhkan sedikit ada cepat. Kalau kita sholat sendiri, situasinya nyaman, pakai yang panjang. Kan kita kadang-kadang situasinya Pak sholat kan nggak konstan semuanya lagi nyaman. Kadang-kadang apa? Daripada mengganggu kehusuan sholat, orang kalau panjang gitu, maka apa? Pakai yang pendek. Kemponya apa? Sholat tarawih, jangan pakai yang panjang. Apalagi doa kita hanya pakai panjang-panjangnya, nggak boleh, nggak sah. Ya. Harusnya pakai apa? Pakai Allahu Akbar kabira atau Allahumma ba'id atau apa? Subhanakallahumma bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairu. Dah itu doa kita paling pendek. Itu subhanakallahumma bihamdika tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairu. Udah. Itu doa kita. Itu yang dicontohkan oleh Nabi dalam hadis sahih 3 macam itu. Ya, 3 macam. Cuman memang Imam Syafi'i rahimahullah, maka dilansir oleh Imam Nawawi tadi seperti saya katakan, yang paling afdol itu dalam situasi sholat normal harusnya memilih Allahu Akbar kabir. Kenapa? Karena kandungannya itu mengajarkan keikhlasan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya. Mengajarkan apakah tertundukan mutlak kepada Allah dari kita itu. Makanya kata Imam Nawawi, ini yang harusnya dipilih kalau kondisinya normal. Sholat subuh baca itu, sholat isya baca, sholat sunnah kalau ente mau baca dari yang pendek gitu ya. Seperti itu konteks penjelasannya. Kemudian yang selanjutnya adalah al-isti'azatu qabla qira'atil Fatihah.
sunnah hukumnya membaca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, sebelum membaca suratul Fatihah. Nah, cuman ulama Syafi'iyah menjelaskan bacaannya cukup sekali di awal baca Fatihah, tidak mesti harus setiap baca Fatihah. Sama kayak saya bawanya nih, baca juz 30 ngaji nih, ya kan? Disunahkan baca ta'awuznya di mana? Tabarok yang saya bacakan apa namanya Tasa'alun sampai selesai. Apa saya kalau mau pindah ke surah yang lain baca Fatihah ta'awuz lagi kan enggak? Cukup di awal. Maka kata para alim ulama, sunnah membaca ta'awuz itu adalah di bacaan pertama surah Al-Fatihah setelah doa iftitah. Setelah doa iftitah, kecuali bagi orang yang merasa ada gangguan bisikan-bisikan, gangguan iblis. Mana kan sholat kayak ada Nabi bilang ente melepeh ke sebelah kiri. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca enggak apa-apa. Kalau merasa sholatnya ada yang mengganggu, ada yang menggodai. Apalagi kalau anak santri lagi bangun jam 3, jam 4 sholat malam sendiri di sini. Kayak ada yang gangguin gitu. Ya, enggak khusyuk. Lepehkan aja. Bah gitu, tapi jangan meludah beneran lepeh. Tahu bahasa lepeh enggak? Biah. Gitu. Baru baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubika rabbi ayyahdurun. Dah. Lanjutin sholat. Insyaallah dia udah kabur itu. Ya. Nah, memang ada iblis Pak yang ditugasin oleh rajanya iblis untuk godain orang yang sedang sholat. Ada. Dan mereka mengadakan apa? Pertemuan tiap mingguan Pak, pekanan, rapat. Gimana ente hasil nggak godain sholatnya dia? Kagak. Kirim lagi yang lebih top. Begitu Pak. Jadi bapak itu kalau udah merasa khusyuk sholatnya, jangan-jangan malah apa? Terkena. Itu ya. Maka kita harus apa? Waspada. Makanya ulama-ulama kita dulu mengajarin baca qul a'udzu birabbin nas. Ya. A'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun, terutama salat maghrib. Kenapa? Karena memang lagi keluar-keluarnya itu. Ya. Jadi disunahkan membaca al-isti'azatu qabla qiraatil Fatihah. Nah, kalau bismillahnya sendiri itu bukan sunnah, itu rukun. Dalam pandangan Imam Syafi'i. Ya, kenapa? Karena basmalah ketika membaca Fatihah itu satu ayat dari surah Al-Fatihah. Fatihah kan rukun. Berarti kalau dia bagian dari surah Al-Fatihah berarti membaca surah basmalah, membaca basmalah itu adalah rukun, bagian dari qiraat bacaan Al-Fatihah. Makanya Al-Fatihah itu 7 ayat, Pak. Karena bismillah itu salah satu ayat. Nabi mengatakan dalam hadis, wal basmalatu ayatun minha. Basmalah, bismillah itu satu ayat dari surah Al-Fatihah. Walaupun tidak disepakati oleh ulama tentang keadaan itu, tapi itulah yang dipilih oleh Imam Syafi'i rahimahullah yang kita anut. Ya, metode penetapan hukumnya. Nah, beliau mengatakan
Mesti. Dan beliau mengatakan bacaannya harus jelas. Kalau bacaan apa? Di sholat jahriyah. Jadi imam bacaannya harus jelas. Kalau di sholat sir, ya bacanya sir. Makanya di situ yang beda dengan ulama-ulama yang lain. Ada yang mengatakan wajib baca tapi tetap dia sirron. Kok bisa begitu? Itu sudah dikaji oleh ulama. Kita tinggal mempraktekkan, dan perbedaan ini harus dianggap sebuah hasanah kaya terhadap syariat Islam. Jadi jangan dibenturkan, tapi dianggap oh inilah keunikan syariat Islam. Ya, tuh. Ada perbedaan di sana sini, tapi tetap mereka satu keutuhan. Ulama yang lain mengatakan wajib baca, tapi bacanya pelan. Makanya kalau sholat di Mekah jangan harap kedengaran suara basmalahnya, Pak. Kok nggak pakai Bismillah? Bukankah pakai? Dia pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, langsung gitu. Bacanya pelan. Kalau Imam Syafi'i enggak, kudu harus jelas di sholat jahriyah. Nah, sholat jahriyah apa? Subuh, maghrib, apa isya. Harus jelas imam itu. Kalau Anda sholat di tengah masyarakat Muslim Indonesia, karena mayoritas Indonesia mazhabnya apa? Syafi'i. Itu. Udah harus, kecuali di dunia pendidikan yang Anda mau mengenalkan, oh ini ada pendapat A, ada pendapat B. Kalau di masyarakat umum, salah orang sealim apapun kalau dia ngimamin terus pakai pendapat yang tidak umum di masyarakat, akan membuat keragu. Ini orang apalagi nih ajarannya, kan begitu. Kalau di dunia pendidikan boleh kita kenalin, Pak, dipraktekin. Gitu, dipraktekin dunia pendidikan. Pokoknya di sini dunia pendidikan praktekin. Nanggala gurunya praktekin, nggak pakai baca basmalah dengan jelas. Tapi kalau di masyarakat umum yang bukan dunia pendidikan, dia udah dunia praktek langsung, dan itu harus apa? Yang sesuai dengan apa yang mereka anut. Gitu. Itulah makanya kenapa Rasulullah melarang orang sealim apapun untuk menggantikan imam, Pak. Karena boleh jadi itu imam udah klop di sini. Ajarannya udah turun temurun. Ente datang walaupun alim nggak boleh, kecuali kalau kita disuruh. Kalau disuruh pun, kalau kita ada nggak usah aja. La ya ummu ahadukum ala imami ahad. Jangan mengimami sealim apapun ente, ya, pada makom imamnya orang. Itu. Ya, kecuali kalau kagak ada imamnya, itu malah cerita. Ya, kalau kagak ada kita maju jadi imam, ya nggak sholat berjamaah. Tapi kalau masih ada imamnya, monggo imam yang tetap. Itu kenapa? Tadi menghindari hal-hal yang baru yang tidak umum di masyarakat. Itu ya. Kemudian apalagi yang disunahkan oleh Nabi selanjutnya ke-8, tadabburul qiraat atau ta'ammul haliyah sudah bidzalikal khusyu' wal adab. Merenungkan, mengikuti bacaan imam. Mengikuti pertama, ya, ngikutin bacaan imam. Atau apa? Ta'ammul, berusaha memahami maknanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Memahami maknanya apa? Pokoknya tadi bacanya surah apa tadi imam itu bacanya tadi? Tentang Nabiullah Ibrahim itu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya. Ya.
Ya tadi bacanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Itu jadi berusaha kita memahami, mentadabburi maknanya, memikirkan maknanya. Kalaupun nggak bisa tahu maknanya, ikutin aja Pak alur bacaannya. Ya. Jadi kita ngikutin alur bacaannya. Kayak kita didikte. Kayak anak kecil dulu tuh ngikutin membaca. Ikutin aja Pak. Supaya apa? Supaya hasil adab dan etika serta khusyuk dalam sholat. Karena kalau perhatian kita ada, ini tidak akan ada perhatian yang lain. Itu makna firman Allah dalam Al-Quran, ma ja'alallahu lirajulaini min qalbaini fi jawfi. Allah tidak menjadikan dua perhatian sekaligus dalam benak kita. Dalam hati kita itu nggak mungkin. Kalau khusyuk pada satu, yang lainnya akan terkesampingkan dengan sendirinya. Maka ketika kita mengikuti bacaan imam, pada hakikatnya apa? Tapi dalam hati, jangan kencang suara ngikutin. Ya, ada perhatian untuk ngikutin situ, sehingga apa? Salat itu akan menjadi perhatian dengan sendirinya. Akan lahirlah adab dan khusyuk dalam salat. Di sini makanya tadabbur, ngikutin, ta'ammul, mau berusaha memahami ayatnya. Kemudian yang selanjutnya adalah al-jahru bil qiraati fi maudhi'i wal israru fi maudhi'i. Ini tadi baca jahar kalau salatnya salat jahriyah, dan baca pelan kalau salatnya salat pelan. Pak, gimana saya cuman sholat berduaan doang sama istri. Ya nggak apa-apa, harus bacanya jelas ketika sholat jahriyah, bacanya pelan ketika dapat sunnah dari baginda, tuntunan baginda Rasul. Bahkan sholat sendiri, seandainya kita nggak sempat sholat berjamaah karena situasi dan kondisi, saya sempat sholat sendiri, tetap sholat jahriyah bacanya jahar sunnah, sholat sirriyah bacanya sir. Pokoknya sholat maghrib saya ketinggalan nih, baru nyampe dari saya sholat di rumah, ya sholatnya jahriyah bacanya yang jelasnya sesuai kebutuhan kita. Apa? Cukup kita dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nggak perlu, karena nggak ada makmum kan. Cukup kita aja dengar, jahriyahnya tuh dengar kan. Alhamdulillah. Kalau ada orang di samping saya dengar, Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman jahriyah, dapat pahala sunnah. Ya, membaca jelas ketika jelas dan membaca pelan. Bahkan Nabi itu pernah mempraktekkan bacanya jahriyah didengar oleh makmum padahal sholatnya sirriyah. Kalau tujuannya pendidikan, Pak. Kalau tujuannya pengajaran, maka pengajaran itu beda ajarannya dengan untuk orang umum. Kalau dunia pendidikan, Pak, Nabi itu mengajarkan sahabat bacaan-bacaan dalam sholat sir, sholat zuhur, sholat asar. Yang dibaca Nabi apa? Diperdengarin nama Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Wasyamsi wa duha. Ukurannya wasyamsi wa duha. Tahu ukurannya itu ayat. Karena kalau enggak tahu kan. Sir semua enggak. Tapi itu cuma suatu saat demi untuk kepentingan ngasih tahu bacaannya ini. Setelah itu udah bacanya kembali ke sir. Artinya dunia pengetahuan, pendidikan, pengajaran boleh. Ya. Oke, sebentar lagi kita biar pas suruh
kita berhenti. Kali-kali ada di antara kita yang mau sholat syuruk. Kemudian selanjutnya wa yusannu tatwilul qiraatil ula ala qiraatis saniyah. Ini harus kita camkan nih para imam ini, ya. Bacaannya disunahkan untuk rakaat pertama harus lebih panjang dari rakaat kedua. Makanya contohnya apa? Baca di poin sholat maghrib nih, contoh. Ini contoh yang dijadikan sebagai bacaan turun temurun. Qul ya ayyuhal kafirun di rakaat pertama, Qul huwallahu ahad di rakaat kedua, lebih panjang rakaat. Dan itu adalah ajaran Nabi. Jangan dibalik. Jangan dibalik rakaat kedua. Kenapa kok begitu? Kata para alim ulama, orang yang sholat itu di rakaat pertama masih semangat. Coba ente baca lebih panjang, pasti dia udah ngeluh dia. Lama amat sholatnya. Gitu Pak. Jadi Nabi itu udah mengatur supaya orang itu sholatnya khusyuk, perhatian itu apa? Rakaat pertama masih baru datang dia, masih wajar geber deh dikit deh, 7-10 ayat atau berapa gitu. Tapi kalau udah rakaat kedua, udah harus dikurangin komposisinya 5 berapa gitu ayat. Jangan malah digebel lagi 12. Ya, lama amat nih. Nah, ketahuan. Itu kan. Artinya ketahuan orang yang pernah ngaji sama yang kagak ngaji. Itu ada aturan. Ya. Walaupun saya lagi semangat-semangatnya nih ngapal Al-Quran, pengen geber terus. Oh kagak, ada aturannya Mas. Itu ya, ada aturannya. Rakaat pertamanya lebih panjang daripada rakaat kedua. Ya, gitu. Jadi biar apa? Biar kita paham, biar sesuai tuntunan Rasulullah ketika kita jadi imam. Kenapa kok saya arahkan ke imam? Karena cuman imam ini yang punya setiran ini Pak, yang bisa nyetir bacaan ini. Makanya kita sampaikan buat Bapak para calon imam atau yang jadi imam harus apa? Rakaat pertama kata Nabi di sini sesuai hadis Nabi, al-qiraatu ya, tatwilul qiraah, disunahkan memanjangkan bacaan fi rakaatil ula pada rakaat kedua, alal qiraatir rakaatis saniyah, daripada bacaan di rakaat kedua. Ya. Dan contoh-contoh surah yang dibaca Nabi dalam sholat itu begitu Pak ukurannya, lebih panjang rakaat pertama daripada rakaat kedua. Oke, kemudian ada 3 menit lagi. Yang selanjutnya adalah at-tasbihu fir ruku'i was sujud, membaca tasbih. Ya, subhana. Nah, kok beda antara ketika ruku dan ketika sujud? Itu yang membedakan adalah perintah Allahnya Pak. Ketika Allah turunkan ayat sabbih bismi rabbikal azim, kata Allah, Muhammad, jadikan itu bacaanmu ketika kamu ruku. Makanya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, tambahin wa bihamdi. Ya. Kemudian apa? Ketika beliau diturunkan oleh Allah sabbisma rabbikal a'la, Allah perintahkan lagi, Muhammad, itu jadikan bacaanmu ketika kamu sujud. Makanya subhana rabbiyal, jangan bacanya sabbisma rabbikal a'la, bukan. Maksudnya dikomposisikan supaya menjadi tasbih subhana rabbiyal a'la. Itu.
Mau cuma subhana rabbiyal a'la boleh, tapi Imam Syafi'i dalam ajarannya, ulama-ulama kita ditambahi wa bihamdi. Itu dari mana dapatnya? Dari hadis-hadis Nabi tambahan. Gitu. Nah, makanya kita harus mempraktekkan hal-hal seperti ini sesuai apa yang dituntunkan oleh baginda Rasul, dari ajaran yang dibawa oleh baginda Rasul dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang sebelum saya tutup dengan doa. Pertama, ngangkat tangan pada 4 situasi. Ulang dari awal, ini belum kelar sebenarnya, cuman biar kita ngangkat tangan ketika takbiratul ihram, ketika mau ruku sejajar sama kuping, ketika i'tidal juga sama ngangkat, dan ketika bangkit dari tasyahud awal ke rakaat ketiga itu disunahkan ngangkat tangan. Gitu ya. Kemudian meletakkan tangan di atas pusar. Ya. Nggak boleh juga di bawah pusar, Pak. Takut ntar ngelindungin apa, ya, kan gitu ya. Ya, jadi di atas pusar. Ya. Terus an-nazaru fi maudi, tetapkan pandangan ke tempat sujud selama sholat. Upayakan. Kemudian istiftahus shalah bi doa iftitah, baca doa iftitah. Kemudian isti'azah qabla qiraatil Fatihah, membaca ta'awuz sebelum baca surah Al-Fatihah, maksudnya sebelum baca bismillah. Kemudian tadabburul qiraat, mentadabburi atau memikirkan makna yang terkandung dalam bacaan imam. Ya, kalau imam ya pada bacaannya supaya khusyuk dan beradab. Kemudian al-jahru bil qiraah, ya, baca jelas ketika bacaannya jelas dan baca pelan ketika sholatnya sholat pelan. Yusannu tatwilu qiraatil rakaatil ula ala qiraatil rakaatis tsaniyah, disunahkan memanjangkan bacaan pada rakaat pertama daripada rakaat kedua. Yang terakhir disampaikan pada hari ini adalah at-tasbih fir ruku' was sujud, membaca tasbih subhana rabbiyal azim pada waktu ruku dan membaca subhana rabbiyal a'la ketika sujud. Itu diambil dari firman Allah, sabbihisma rabbikal azim dan sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian Allah perintahkan melalui Jibril kasih tahu Muhammad, itu jadikan doamu dalam sujud, jadikan doamu dalam ruku gitu. Nah, terus ada tambahannya itu adalah dari hadis-hadis Nabi. Dasarnya begitu, ya. Biar kita enggak ragu. Kadang-kadang kita dibuat ragu orang-orang zaman sekarang. Sebenarnya ulama-ulama kita sudah menuntunkan dengan baik, tapi datang pengen mengenalkan gaya baru, akhirnya kita dibuat ragu. Maka oleh karena itu kita harus tahu dasar bagaimana kita melaksanakan sholat dengan baik, supaya kita tidak kemudian ada keraguan ini sesuai dengan sunnah Nabi atau tidak. Insya Allah apa yang dijelaskan ulama itu bukan dari dirinya sendiri, tapi itu adalah kajian dari hadis-hadis tuntunan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf saya tidak buka tanya jawab, nanti di akhir penjelasan minggu berikutnya yang ini nanti baru saya buka, biar kalau ada yang mau nanyakan silakan. Mari kita tutup dengan doa karena sudah masuk waktu syuruk.